Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Adaka Channel. Kali ini saya akan membagikan kepala daerah kabupaten kota petahana dalam Pilkada 2024 di Provinsi Jawa Barat. Di sini ada beberapa bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang mencalonkan lagi dalam Pilkada tahun 2024. Di sini ada beberapa, ada Bupati Bandung, Wakil Bupati Bandung, Bupati Cianjur, Wakil Bupati Cirebon, Bupati Indramayu, Bupati Karawang, Bupati Majalengka, Wakil Bupati Indramayu, Iyo Sumantri, dan Wakil Wali Kota Depok. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Yang pertama, Kabupaten Bandung. Di sini eh, ada dua petahana yang ini maju sendiri-sendiri ya. Ini di nomor urut 1 yaitu Sahrul Gunawan yang sebelumnya ini adalah Wakil Bupati Bandung kelima. Jadi Sahrul Gunawan adalah pameran, penyanyi, presenter, model, dan politikus Indonesia. Ia dikenal luas berkat perannya dalam serial Jin dan Jun dan Kecil-Kecil Jadi Manten. Selain akting, alumnus Universitas Pakuan Bogor jurusan ekonomi itu memasuki dunia olah vokal. Tercatat 5 album telah diluncurkannya lewat Tembang Janji. Sahrul masuk dalam nominasi AMISAP 2000. Album teranyarnya Sahrul Gunawan dirilis 25 Juli 2007. Dalam album ini Sahrul menggamit beberapa musisi senior. Seperti keempat album sebelumnya, album kelima Sahrul pun tak menuai sukses, malah mendapat masalah lebih dulu. Manajemen yang menaungi Sahrul memutuskan hubungan bisnis secara sepihak. Sahrul mengaku telah berinvestasi lebih dari 500 juta rupiah di album kelimanya tersebut untuk pengerjaan mastering sampai beberapa promo album. Namun ternyata setelah launching album, CD dan kasetnya belum bisa didapat di pasaran. Tak puas, Sahrul pun menempuh jalur hukum. Konflik ini berlanjut hingga terjadi saling melaporkan antara Sahrul dan mantan manajernya. Jadi ini yang dulunya wakil bupati sekarang mencalonkan sebagai bupati, sedangkan bupati petahananya yaitu nomor urut 2 Dadang Supriyatna adalah politikus Indonesia yang kini menjabat sebagai Bupati Bandung sekaligus sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung. Sebelumnya Dadang adalah anggota DPRD Jawa Barat periode 2019-2024 yang berasal dari fraksi Partai Golkar dan anggota DPRD Kabupaten Bandung periode 2009-2014, 2014-2019. Ia terpilih sebagai Bupati Bandung pada pemilihan umum Bupati Bandung 2020 berpasangan dengan Sahrul Gunawan dan didukung oleh PKB, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kemudian Kabupaten Bandung Barat di sini di nomor urut 3 Hengki Kurniawan. Ini merupakan Bupati Bandung Barat. Jadi ini petahana. Hengki Kurniawan adalah artis, model, dan politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Bupati Bandung Barat, sisa masa jabatan 2018-2023. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Bupati Bandung Barat dan sekarang menjabat sebagai Bupati Bandung Barat menggantikan Bupati sebelumnya AA Umbara Sutisna yang tersandung kasus korupsi. Untuk pendidikannya ini Sahrul Gunawan Hengki Kurniawan ini berasal dari Blitar. Kabupaten Ciamis ini lawannya kotak kosong dan di sini berarti untuk pasangan bupati dan wakil bupatinya mencalonkan lagi dan didukung oleh semua partai yang ada di Kabupaten Ciamis. Herdiat Sunaria dikenal sapaan Kang Herdiat adalah seorang mantan birokrat dan politisi Kabupaten Ciamis. Beliau pernah menjabat sebagai Bupati Ciamis sejak 2019 hingga 2024. Ia terpilih bersama Yana D. Putra pada Pilbub Ciamis. Sebelumnya, Herdiat Sunarnya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Panjalu sampai Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis. Kemudian untuk wakilnya Yana Diana Putra adalah seorang politikus Indonesia. Ia tergabung dalam Partai Amanat Nasional dan mula-mula berkiprah dalam DPD PAN Ciamis. Ia menjadi legislator selama 3 periode berturut-turut 2004, 2009, 2009, 2014, dan 2014 sampai 2019. Pada pemilihan umum Bupati Ciamis 2018, ia terpilih menjadi Wakil Bupati Ciamis, mendampingi Herdiat Sunaria selaku Bupati Ciamis. Kabupaten Cianjur, di sini nomor urut 1 Herman Suherman ini merupakan Bupati Cianjur ke-22. Adalah politikus yang menjabat Bupati Cianjur periode 2021-2024 bersama wakilnya
yaitu Tubagus Mulyana Sahrudin. Mereka berhasil memenangkan pemilihan umum Bupati Cianjur 2020. Sebelumnya ia menjabat Wakil Bupati Cianjur periode 2016-2018. Ia adalah wakil dari Bupati Cianjur Irfan Rifano Muchtar. Kabupaten Cirebon di sini ini juga pecah lagi. Ini yang Imron Rosadi yang saat ini nomor urut 2 dan wakilnya Wahyu Ciptaningsih itu di nomor 3. Imron Rosadi adalah seorang birokrat dan politisi Indonesia yang menjabat sebagai Bupati Cirebon yang menjabat sejak 1 Oktober 2019 hingga 17 Mei 2024. Imron terpilih sebagai Wakil Bupati Cirebon berpasangan dengan Sunjaya Purwadi Sastra dalam pemilihan umum Bupati Cirebon 2018 pada tanggal 1 Oktober 2019. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Imron sebagai Bupati Cirebon definitif. Imron dilantik bersamaan dengan pelantikan Wakil Bupati Indramayu. Sebelum menjabat Wakil Bupati, Imron adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Sedangkan wakilnya Wahyu Ciptaningsih ini nomor urut 3, yang akrab dipanggil Ayu adalah Wakil Bupati Cirebon, pengganti antar waktu periode 2019-2024 yang terpilih oleh DPRD Kabupaten Cirebon. Setelah terjadi kekosongan jabatan karena bupati sebelumnya yaitu suaminya sendiri, Sunjaya Purwadi Sastra, terjerat kasus korupsi jual beli jabatan dan ditetapkan sebagai tersangka dan digantikan oleh Wakil Bupati Imron Rosadi, sehingga posisi Wakil Bupati terjadi kekosongan. Pada pemilihan Wakil Bupati di DPRD, Ayu bersaing dengan Cunadi yang juga direkomendasikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hasil pemilihan seluruh anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Wahyu Ciptaningsih memperoleh suara 36, Cunadi 1 suara, dan 10 suara tidak sah. Wahyu Ciptaningsih adalah istri dari mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, yang tertangkap tangan oleh KPK karena kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Kabupaten Garut, di sini nomor urut 1 Helmi Budiman, ini merupakan Wakil Bupati Garut keempat, adalah Wakil Bupati Garut periode 2014-2019. Ia juga adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Garut periode 2009-2014 dari fraksi PKS. Ia dicalonkan oleh Partai Gerindra, PKS, dan PBB untuk menjadi calon Wakil Bupati Garut periode 2014-2019. Sebelumnya pada tahun 2008 ia juga pernah menjadi calon Wakil Bupati Garut namun gagal. Kabupaten Indramayu ini juga yang kemarin sempat ramai juga, dan ini juga pisah juga. Untuk Bupati Indramayu ini nomor urut 3 didukung oleh PKB, PDIP, Demokrat, dan Perindo. Sedangkan wakilnya Luki Hakim ini nomor urut 2 didukung oleh Nasdem, Partai Buruh, Gelora, PKS, PKN, Hanura, dan PBB. Untuk Nina Agustina sendiri adalah politisi Indonesia yang menjabat Bupati Indramayu periode 2021-2024 berpasangan dengan Wakil Bupati Luki Hakim. Nina adalah putri dari mantan Kapolri Daim Bahtiar, Nina Tobroni Luki Sae Basan pertarungan Pilkada 2024. Untuk Luki Hakim sendiri adalah seorang aktor, penulis, dan politikus kebangsaan Indonesia. Saat ini Luki menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu periode 2021-2024 berpasangan dengan Nina Agustina yang merupakan putri mantan Kapolri Daim Bahtiar. Ia mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Indramayu pada Februari 2023. Sedangkan Luki Hakim dilahirkan di Cilacap, Jawa Tengah dari keluarga yang tidak mampu. Kedua orang tua kandungnya meninggal dunia ketika ia masih kecil. Ia kemudian diadopsi dan dibawa orang tua angkatnya ke Cilacap, Jawa Tengah. Ketika duduk di bangku SMA, ia baru diberitahu oleh orang tua angkatnya tentang asal-usul jati dirinya. Ayah angkatnya bernama Ahmad Bawazir, sementara ibu angkatnya bernama Eni Firdaus Bawazir. Luki Hakim menempuh pendidikannya di Cilacap ini ya kebanyakan. Kabupaten Karawang, ini Bupati Karawang juga mencalonkan lagi di nomor urut 2 yang didukung oleh Nasdem, PKS, PDIP, PKB, dan Perindo. Aep Saipullah memiliki latar belakang sebagai pengusaha yang terjun ke dunia politik. Saat ini dia menjabat sebagai Bupati Karawang sejak 4 Desember 2023 menggantikan Selisia Nurakadiana yang mengundurkan diri dari jabatan Bupati Karawang. Sebelumnya ia merupakan Wakil Bupati Karawang periode 2021-2023
bersama Selisa Nurakidiana dalam Pilgub Karawang 2020. Ia menjadi calon wakil bupati terkaya kedua dengan harta kekayaan yang dilaporkan ke LHKPN senilai 391 miliar. Kekayaan itu didapatkan buah dari kerja kerasnya sebagai pengusaha di bidang konstruksi. Melalui PT Bintang Jaya Pratama Indonesia, PT Swastika Tunggal Pratama, dan PT Tri Panca Indonesia, ia kerap mengerjakan proyek-proyek swasta. Selain bidang konstruksi, perusahaannya juga bergerak di bidang rental alat berat, general supplier, ekspedisi, hingga membangun properti. Kemudian Kabupaten Kuningan, ini Wakil Bupati Kuningan kelima, Muhammad Ridho Suganda, ini juga mencalonkan lagi nomor urut 2 yang didukung oleh PDIP, Demokrat, dan P3. Muhammad Ridho Suganda adalah Wakil Bupati Kuningan sejak 4 Desember 2018 hingga 4 Desember 2023. Ia adalah putra dari mantan Bupati Kuningan, Aang Hamid Suganda, dan Uje Hamid Suganda. Kedua orang tua Ridho pernah menjabat sebagai Bupati Kuningan. Untuk riwayat pendidikan dan riwayat jabatannya seperti ini. Kabupaten Majalengka, ini Bupati Majalengka ke-24, Karna Sobahi, ini merupakan calon petahana yang didukung oleh Partai Umat, PDIP, Perindo, PKS, Partai Buruh, dan PBB. Karna Sobahi sendiri adalah Bupati Majalengka periode 2018-2023 dan wakilnya Tarsono D. Mardiana. Sebelumnya dia menjabat sebagai Wakil Bupati Majalengka 2 periode dengan Bupati Sutrisno. Kabupaten Pangandaran, di sini Ujang Endin Indrawan nomor urut 2, ini juga merupakan petahana yang dulunya sebagai Wakil Bupati Pangandaran. Partai politik pengusulnya adalah Gerindra, Golkar, PKB, PKS, P3, PSI, dan Hanura. Ujang Endin Indrawan adalah seorang politikus Indonesia kelahiran Bandung. Ia tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Ia sempat bertugas di Kabupaten Ciamis dan kemudian pindah ke Kota Banjar sebelum memasuki masa pensiun di jabatan Eselon 2 di Kabupaten Pangandaran. Ia menjabat sebagai Wakil Bupati Pangandaran dari 2001 sampai 2024 mendampingi JJ Wiradinata selaku Bupati Pangandaran. Kabupaten Purwakarta, di sini ada 4 pasangan calon dan di sini Bupati Purwakarta ke-9 Ane Ratna Mustika, ini nomor urut 3 didukung 2 partai yaitu Golkar dan PDIP. Ane Ratna Mustika sendiri atau akrab disapa Ambu Ane adalah Bupati Purwakarta periode 2018-2023. Dia adalah Bupati wanita pertama Kabupaten Purwakarta. Pada kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika berpasangan dengan Haji Aming sebagai Wakil Bupati Purwakarta. Ambu Ane yang juga mantan istri dari Deddy Mulyadi ini mempunyai semangat melanjutkan Purwakarta agar lebih istimewa lagi. Slogan melanjutkan Purwakarta istimewa adalah sebuah implementasi meneruskan kebijakan Bupati terdahulu. Ambu Ane dulunya adalah seorang mojang Kabupaten Purwakarta tahun 2001 dan mewakili Kabupaten Purwakarta di Pasanggiri Mojang Jajaka, Jawa Barat 2001. Kabupaten Subang, di sini ada Ruhimat dan Agus Maskur Rosadi, ini yang dulunya merupakan pasangan, kali ini maju sendiri-sendiri. Ruhimat ini nomor urut 1 yang didukung oleh Gerindra, Demokrat, PAN, dan Partai Buruh. Ruhimat lahir 18 Maret 1965 adalah Bupati Subang periode 2018-2023. Sedangkan wakilnya Agus Maskur Rosadi ini nomor urut 2 tetap menjadi wakil dari Renaldi Putra Andita Budi Baimi yang didukung oleh Golkar, PKS, dan PDIP. Agus Maskur Rosadi adalah seorang politikus yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Subang periode 2018-2023. Hasil Pilkada serentak tahun 2018 yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang. Dia adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Subang 2 periode yaitu 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2014 yang mewakili daerah pemilihan Dapil Subang yaitu Kecamatan Subang, Kecamatan Cijambe, dan Kecamatan Cibogo. Kabupaten Sukabumi, di sini Iyo Sumantri, ini merupakan Wakil Bupati Sukabumi yang saat ini mencalonkan menjadi calon Bupati nomor urut 1 yang didukung oleh Gerindra, PKS, Demokrat, PDIP, Nasdem, PSI, Perindo, PBB, Partai Buruh, Partai Umat, dan PKN. Iyo Sumantri adalah seorang politikus Indonesia kelahiran Tasikmalaya. Ia menempuh pendidikan di SDN Parung Ponteng 2 Tasikmalaya dari 1968 sampai 1978.
SMP Negeri Cibanon Tasikmalaya, SMA Negeri 2 Tasikmalaya, kuliah S1 di Universitas Pasundan, dan kuliah S2-nya di Universitas Pajajaran. Ia menjabat sebagai Wakil Bupati Sukabumi dari 2021 sampai 2025. Kabupaten Sumedang di sini yaitu Bupati Sumedang ke-47 Doni Ahmad Munir. Ini merupakan nomor urut 2 yang didukung oleh P3, PAN, PKB, Demokrat, dan Gerindra. Doni Ahmad Munir sendiri merupakan Bupati Sumedang periode 2018-2023. Ia merupakan politisi P3 yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumedang, DPRD Provinsi Jawa Barat hingga DPR RI dari tahun 1997 hingga 2018. Pada Pilkada Sumedang 2018, ia mencalonkan diri sebagai Bupati Sumedang bersama Erwan Setiawan dan memenangkan pemilihan tersebut. Setelah kemenangan tersebut, mereka kemudian dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sumedang pada 20 September 2018 di Kota Bandung bersama Bupati daerah tingkat 2 lainnya di Provinsi Jawa Barat oleh Gubernur Ridwan Kamil. Kabupaten Tasikmalaya, di sini ada Bupati dan Wakil Bupati yaitu Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin yang dulunya merupakan satu pasangan, ini mencalonkan diri menjadi calon bupati semua. Untuk Ade Sugianto sendiri nomor urut 3 yang didukung oleh PDIP, Nasdem, dan PKB. Ade Sugianto adalah politikus yang menjabat Bupati Tasikmalaya 2 periode yakni 2018-21 dan 21-24 bersama wakilnya Cecep Nurul Yakin. Mereka berhasil memenangkan pemilihan umum Bupati Tasikmalaya 2020. Sebelumnya, ia menjabat Wakil Bupati Tasikmalaya 2 periode yakni 2011, 2018. Ia adalah Wakil Bupati Tasikmalaya UU Ruzanul Ulum. Sedangkan Cecep Nurul Yakin nomor urut 2 ini merupakan politikus Partai Persatuan Pembangunan yang menjabat Wakil Bupati Tasikmalaya periode 2021-2024. Ia adalah wakil dari Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto. Cecep juga menjabat sebagai Ketua DPC P3 Kabupaten Tasikmalaya periode 2016-2021. Kemudian Kota Banjar ini juga ada petahana 2 yaitu Nana Suryana nomor urut 1 yang didukung oleh PDIP dan P3 adalah calon petahana yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Banjar. Sementara Mujamil Langensari merupakan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar. Jadi wakilnya ini merupakan mantan anggota DPRD Kota Banjar. Pasangan ini mendapat dukungan dari 2 partai politik yaitu PDIP dan P3. Sedangkan Ahmad Dimyati nomor urut 2 ini merupakan calon atau dari perseorangan. Ini merupakan seorang politisi senior dengan pengalaman panjang dalam pemerintahan Kota Banjar. Sebelumnya dia menjabat sebagai Wakil Wali Kota Kota Banjar selama 2 periode 2004, 2008, 2008 hingga 2013. Jadi ini merupakan Wakil Bupati pada periode yang sebelumnya. Selain menjadi Wakil Wali Kota, Dimyati juga pernah menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kota Banjar yang memperlihatkan kemampuannya dalam membangun jaringan politik dan kepercayaan masyarakat. Kota Bekasi ini nomor urut 3 Tri Adianto Cahyono, ini juga merupakan Wali Kota Bekasi kelima yang diusung oleh PDIP, PBB, Gerindra, Partai Buruh, Gelora, PKN, PKB, Perindo, Partai Umat, dan Demokrat. Tri Adianto Cahyono adalah politikus Indonesia yang menjabat sebagai pelaksana tugas Wali Kota Bekasi sejak 7 Januari 2022. Kemudian menjadi Wali Kota Bekasi sebelum digantikan oleh Raden Gani Muhammad sebagai penjabat Wali Kota Bekasi yang baru. Setelah Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi suap, pengadaan barang dan jasa, dan suap lelang jabatan di lingkungan pemerintah Kota Bekasi oleh KPK pada 6 Januari 2022. Sebelumnya ia merupakan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2018-2022. Kota Bogor, di sini ada 5 pasangan calon dan di sini Wakil Wali Kota Bogor kelima Dedi Abdurrohim yang ini mencalonkan pada nomor urut 3.
adalah pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pertama yang mengikuti pemilihan kepala daerah dan menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bogor periode 2019-2024 mendampingi Bima Arya Sugiarto. Dedi Arahim pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat pada tahun 2019-2021. Sejak 2024 Dedi merupakan kader PAN. Kemudian Kota Cimahi, di sini nomor urut 2 Ngatiana, ini juga merupakan Wali Kota Cimahi keempat. Adalah Wali Kota Cimahi keempat yang menjabat sejak 16 Agustus 2022 hingga 22 Oktober 2002. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Cimahi dan pelaksana tugas Wali Kota Cimahi. Kota Cirebon, di sini nomor urut 2 Eti Herawati, ini merupakan Wali Kota Cirebon ke-17 yang diusung oleh PKS, Gelora, Partai Buruh, Nasdem, Gerindra, Partai Perindo, PSI, PBB, Hanura, PKN, dan Partai Umat. Akrab dipanggil Eng Charlie, pernah menjabat sebagai Wali Kota Cirebon menggantikan Nasruddin Aziz yang mundurkan diri dari jabatannya karena mendaftar sebagai calon legislatif untuk pemilu 2024. Sebelumnya Eti adalah Wakil Wali Kota Cirebon keempat untuk periode 2018-2023, terpilih bersama Wali Kota Cirebon Nasruddin Aziz pada pemilihan umum Wali Kota Cirebon 2018. Kota Depok, di sini nomor urut 1 Imam Budi Hartono, ini juga merupakan Wakil Wali Kota Depok ke-5. Populer dengan nama akronim IBH, adalah musisi dan politikus asal Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Depok sejak 26 Februari 2021. Dia berkiprah di dunia politik ketika dirinya menganggotai Partai Keadilan bersama para aktivis lainnya di awal masa reformasi. Selain itu, Imam juga terlibat dalam pembentukan Depok sebagai sebuah kota madya dan termasuk salah satu legislator pertama di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok. Kota Sukabumi, di sini ada Ahmad Fahmi dan Andri Setiawan Hamami. Ini merupakan satu pasangan pada periode sebelumnya dan di sini menjadi pisah, yang Ahmad Fahmi nomor urut 1 didukung oleh PKB, Gerindra, PKS, Perindo, dan Partai Umat. Adalah seorang politikus yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Sukabumi periode 2018-2023 didampingi Andri Setiawan Hamami sebagai wakilnya. Fahmi sebelumnya merupakan Wakil Wali Kota Sukabumi periode 2013-2018 mendampingi Muhammad Muras. Ia dilantik oleh Gubernur Ridwan Kamil setelah memenangkan Pilwalkot Sukabumi dengan perolehan 84.245 suara mengalahkan 3 pasangan calon lainnya. Sedangkan Andri Setiawan Hamami di sini juga sebagai calon Wakil Wali Kota yang didukung oleh Golkar, Gelora, PBB, Partai Demokrat, dan PSI. Adalah seorang politikus yang sekarang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Sukabumi periode 2018-2023 mendampingi Ahmad Fahmi sebagai Wali Kota. Ia dilantik oleh Gubernur Ridwan Kamil setelah memenangkan Pilwalkot Sukabumi dengan perolehan 84.245 suara mengalahkan 3 pasangan calon lainnya. Kota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf, ini merupakan pasangan nomor urut 3 yang didukung oleh Golkar dan PAN, adalah Wali Kota Tasikmalaya sisa masa jabatan 21-22. Yusuf sebelumnya adalah Wakil Wali Kota Tasikmalaya periode 2017-2022. Pada 26 April 2019, Wali Kota saat itu Budiman ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap pengurusan dana alokasi khusus Tasikmalaya, Jawa Barat tahun anggaran 2018 oleh KPK. Sejak saat itu, roda pemerintahan Kota Tasikmalaya dijalankan oleh Yusuf sebagai pelaksana tugas. Pada 10 September 2021, Yusuf dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Tasikmalaya definitif sisa masa jabatan 21-22. Berikut tadi merupakan calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota se-Jawa Barat, calon petahana yang mencalonkan lagi pada Pilkada tahun 2024. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.